Tabi selamat lingut nalatai salam sewujud karnya malempang. Selamat bentuk andau hasupak tinai denganku. Wang ketika tuh aku hendak menyampai galang basara. Mudah-mudahan nari nyampai itu berkenan akan tas mandiai. Tema yang diangkat pada siang hari ini yaitu berkenaan dengan mambur behas hambaruan. Kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sangiang, dari kata mambur, behas, dan hambaruan. Mambur berarti ada sesuatu yang akan ditaburkan, akan ditaruh, diletakkan. Behas itu yaitu berarti beras. Hambaruan di sini adalah samenget atau roh yang menguatkan kehidupan manusia. Kalau di dalam ajaran duka ringan di sini hambaruan itu akan menunjukkan jumlah yang jamak, bukan bermakna tunggal ya. Mambur bahasa hambaruan biasanya aktivitas yang dilakukan ketika umat duka ringan telah melaksanakan sebuah aktivitas ritual seperti persembahyangan basara, ataupun misalnya ketika melaksanakan ritual pakanan sahur sanden bereng, pakanan petahu atau sahur lewu, ataupun juga dalam ritual-ritual yang bersifat untuk membuang sesuatu yang bersifat tidak baik atau membersihkan pengaruh buruk yang ada pada diri seseorang, misalnya ketika dalam keadaan sakit atau sebagainya. Dalam memberikan definisi ini terlebih dahulu tentu kita harus mengetahui yang tercantum dalam ayat tandak mambur bahasa hambaruannya. Dimana saya akan mencoba menyampaikan tandak tersebut. Isan sarene narene buli entang buli hambaruan lumpat batu junjun karipurun jakat liang lambaran lawin nabalau ya panjang kilau duhung buli nyaleman kumpang tingkah batun penyang takurung simpe uras jadi buli naya tampung kila buak kayun sangalang garing mulang naya tundun tingkah langajan tarung uras jadi buli menamunan talin rantai garantung mulang nata piket ruan telun jalak bulau buli nahayak kayun penyang kereta tau sandik paturung sangka lemu raja tua raja ki untung ukur umur asing panjang batu sapangut belum buli nahayak kapintar karati penyenimbang untek panarang yate perintah serawi paritik utak parus jalan apa raja ngatutur bulina kian hayak ketangkalasan kasial kawe pali endus dahyang baya boleh hayak tangkalasan karek peres badi baratus gangguran nara sampar baribu sabutan biti bulina kia hayak tangkalasan karek kasingan lewu manderi danum kahirin narondong hapa mantai natambuna kurbara kur hamaran gandia buli gandang le buli kur hamarwan ke gandang halalian buli kur hamarwan ke gandang halalian na buli sahih. Kita akan bahas satu persatu dari auh mambur bahasa hambaruan tersebut, di mana biasa dalam aktivitas menandakan itu pasti diawali dengan kata i sansarene rene. Disinilah kita memohon berkat dari untaian kata i tersebut. Kemudian buli entang buli hambaruan, ada kata buli.
Buli entang sebenarnya kata bahasa pasangan boleh menyebutkan mulang hambarwan boleh, karena buli bahasa pasangan adalah mulang dia. Buli entang buli hambarwan lumpat batu junjun nekare purun jakat liang lambaran lawin balau panjang. Jadi buli entang buli hambarwan, nah tadi ada hambarwan entang bahasa pasangannya dalam bahasa Sangyang Jalayan. Lumpat batu junjun kare purun jakat liang. Nah, batu junjun inilah ubun-ubun. Batu junjun kare purun jakat liang lambaran lawin balau panjang. Karena kalau leluhur kita dulu mungkin belum mengenal yang namanya memotong rambut itu, jadi kalau dulu biasanya rambut otomatis dalam juntayan rambut yang panjang, sehingga tandaknya juga boleh entang boleh hambarwan lumpat batu junjun kare purun jakat liang lambaran lawin balau panjang. Kilau duhung buli nyaleman kumpang tingkah batun nepenyang takurung simpe. Seperti katanya duhung yang pulang, ini yang disarungkan kembali ke kumpangnya, ada pulang itu maka kembali ke kumpangnya, dimasukkan jadi satu. Karena sama juga dengan batun penyang yang terkurung simpe. Ada ke batun penyang itu kan banyak ya, dalamnya jadi terkurung dalam sebuah pungkal, simpe dia menjadi satu kesatuan. Inilah yang mengibaratkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu memiliki kumpulan hambarwan itu tidak berjumlah satu, bersifat jamak. Nah, ini yang akan dipulangkan semuanya, artinya dimasukkan kembali, karena hambarwan kita dengan beti lereng kita ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila dia hambarwan kita jauh, apalagi layang ya, tidak kembali, maka otomatis di sini secara perlahan hambarwan itu semakin menjauh ya. Ini menandakan bahwa kita akan mendapat sesuatu yang tidak baik, dari sakit, bahkan apabila memang semakin lama itu tidak bisa dikembalikan, maka otomatis akan menamput tahaseng atau membuat napas kita akan terlepas dari tubuh ini. Untuk itulah pentingnya kita bagaimana menjaga agar hambarwan kita bisa kuat, betekang hambarwan aja. Jadi kalau ketekang sanaman, ketekang hambarwan, biasanya ada istilah seperti itu. Seperti itulah kita mohon agar ketika mengembalikan hambarwan kita, memurah bahasa hambarwan itu menghakikatkannya pulang bersama dengan permohonan kita. Buli entang buli hambarwan lumpat batu junjun kare purun jakat liang lambaran nalawin balau panjang kila duhung buli nyaleman kumpang tingkah batu nepenyang takurung simpe. Uras jadi buli na tampung kila buak kayun sangalang garing mulang naya tundun tingkah langaja natarung. Ini menunjukkan bahwa tadi mengibaratkan bahwa karena hambarwan sifatnya jamak, jadi diibaratkan seperti tadi pungkal tundun kila buak kayun sangalang garing. Jadi yang namanya ini ada seperti buah pinang, buah kayun yang namanya tundun tuh, buahnya bukan tunggal tapi banyak ya. Seperti itu pula hambarwan kita yang jumlahnya juga tidak sedikit, tapi yang disimbolkan secara utama ada 7 yang mengibaratkan yang bisa disimbolkan seperti ini. Akan terlihat dari misalnya semakin mengaburnya mata, semakin telinga semakin tidak bisa mendengarkan, penciuman terasa semakin menghilang, desak napas, begitu pula dari mulut. 7 ini menyimbolkan apabila kita merasakan ada sesuatu yang hambarwan kita semakin menjauh, maka kita akan merasakan di sana. Bahkan ketika yang namanya orang mau meninggal dunia pun dia akan merasakan ciri-cirinya, karena Tuhan memberikan tanda bahwa hambarwan dia akan juga menjauh dari dirinya. Kila buat kayun sangalang garing mulang hatundun tingkah langajan tarung. Uras jadi buli namunan talin rantai garantung mulang hata piket ruan telun jalak bulau, seperti pulangnya itu ya. Mulang kembali ke tempatnya dia. Kila buat kayun sangalang garing mulang tingkah langajan tarung. Uras jadi buli namunan talin rantai garantung mulang hata piket ruan telun jalak bulau. Buli hayak kayun penyang kereta tau sandik paturung sang kalemu raja rajaki untung ukur umur asing panjang batu sepangut belum. Boleh kepintar karati panglima untek penerang ate perintah sarai perite kutak perus jalan perajang tur. Jadi ini adalah sesuatu yang baik-baik yang kita minta, misalnya panglima untek penerang ate perintah sarai perite kutak ya. Jadi yang namanya panglima untek, kita amalan leluhur kita di sini sangat banyak. Ada kayu penyelimbang itu, misalnya daun yang berlubang-lubang kita
untuk sifatnya memang untuk panarang ati. Panarang ati misalnya kita membacakan doa tertentu di air minum biasanya bisa digunakan untuk itu. Kemudian parentas rawi, parentas rawi, parite kutak. Jadi supaya pembicaraan kita itu bisa teratur, bisa tersampaikan kepada orang lain, bisa diterima dengan mudah. Makanya ada dawen rete biasanya digunakan untuk sifat tuh ya, berrete-rete dia. Ada tanda-tanda bulatan kiri kanannya itu. Nah ini kita bisa amalkan untuk menyipaknya. Parite kutak harus jalan panjang tutur ya. Jadi kita meminta sesuatu yang baik untuk diri kita. Kemudian kita juga bisa meminta untuk tangkalasan sebagai penangkal tangkalasan kasial kawi pali endus dayang tangkalasan kasingen lewu mandare danum karen rondong pamade tambun. Kita memohon agar diberikan penangkal untuk sesuatu yang tidak baik. Baik itu merupakan pengaruh buruk dari burung dahyang, pengaruh buruk dari mungkin iri dengki orang lain, supaya kita dijauhkan dari itu. Kemudian bisa juga dijauhkan dari penganduang peres badi beratus gangguan arah sampar beribu sabutan biti. Nah ketika kita meminta pulang, maka ini beras tadi yang sudah ada dalam bungkusan timpung tadi yang kita taruh di apakah beras tambaknya atau di sangku tadi, atau di kalau nyadiri mungkin ada tempat khususnya untuk menaruhnya, itu di tempat empat nusa diri yang ada sajennya. Inilah yang akan kita bubur, kita tutup. Biasanya ketika kita menaruh kita tutup kepala dengan tangan kanan di atas untuk ubun-ubun tadi yang ditaruhkan, kemudian tangan kiri ini dilipat dengan cara seperti ini, kemudian dia menekan pusar, tarik napas lalu dikunci. Nah seperti itulah biasa digunakan untuk mengembalikan hambaruan kita ketika membur biasa hambaruan. Nah ini kekayaan hambaruan kita biasanya bisa layang, bisa jauh dari kita karena ada beberapa faktor, baik itu mungkin karena tersangkut karena di alam ya, ada pengaruh dari alam, misalnya di pukung hewan kita melalui tempat yang terkeramat pada jam-jam yang tidak tepat seperti tengah hari yang kita yang namanya bentuk andau, kita harus melayan tulang rumpang. Begitu pula ketika yang namanya lius kaput. Nah di sana juga ada ke pali-pali kita yang jangan keluar rumah kalau sudah lius kaput, tapi kita biasanya sering melanggar pali-pali yang sudah diajarkan leluhur. Nah inilah yang bisa membuat juga hambaruan kita layang. Demikian juga ketika kita mengalami sebuah kecelakaan, jauhkan dari bala. Apabila ada kecelakaan tersebut, supaya mudah atau bisa cepat segera sembuh pulih. Nah kita biasanya leluhur kita mengajarkan kita untuk menyauk hambaruan yang di tempat kita jatuh, itu membuat ritual sederhana menyauk hambaruan kita dan mengembalikannya membur kepada di atas kepala kita itu di ubun-ubun. Nah mungkin ini singkat yang bisa diceritakan tentang apa itu mambur bahasa Meruan dalam ajaran duka ringan. Semoga hambaruan kita halajur batekang kilakot tekang senaman ketekang hambaruan tabilum. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki untuk umur sing panjang ya, dijauhkan dari sial kawit paling dusta yang baya. Kuruh hambaruan tahan dia beli, kuruh hambaruan tah ganang halen beli, kuruh hambaruan tah ganang halen beli. Sahi, sahi, sahi.